bahwa saya tuh tidak boleh mendalami masalah saya akan berhenti, saya bilang, Mak. Sebenarnya yang paling penting tuh durasi atau kualitas, Dok? Kamu nih mau naik kereta api Parahyangan apa mau hubungan seks? Saya selalu bilang begitu. Dulu sosoknya dikenal sebagai seorang spesialis kandungan. Kini beliau lebih sering berbicara tentang edukasi seks di berbagai media cetak maupun elektronik. Tak heran jika akhirnya dokter yang satu ini begitu dikenal masyarakat Indonesia dan digemari oleh pasangan muda yang selalu menunggu konten penyuluhan edukasi seksnya. Kali ini saya berkesempatan bisa mengobrol dan akan mengulik seperti apa kisah inspiratif yang menjadikan sosoknya bisa sukses seperti sekarang, yang mungkin belum pernah diceritakan sebelumnya. Dan sosok yang satu ini juga sangat dihormati dengan keilmuan di bidangnya. Seperti halnya Wismilak Diplomat yang akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Inilah Behind the Wheels bersama Dr. Boyke. Oke, tamu spesial kali ini luar biasa. Dari saya kecil sampai sekarang ngelihatnya dokter ini lagi, dokter ini lagi. Dokter Boyke, terima kasih udah Sama-sama, Pak Rudi. Waduh, jangan panggil Pak lah, saya jauh lebih muda. Mas Rudi ya. Siap. Terima kasih. Soalnya saya juga bangga loh, semuda ini udah punya segala macam. Aduh, artinya buat saya bener-bener keren deh, keren banget loh. Saya belajar terus nih, dari dokter juga saya belajar terus. Dok, saya mau tanya dulu nih dok, apa sih sebenarnya arti sebuah kesuksesan menurut dokter Boyke? Tahu nggak, buat saya tuh kesuksesan ya, itu adalah sebuah perjalanan yang harus dinikmati. Oke. Jadi bukan sebuah akhir, sebuah tujuan, sebuah perjalanan. Karena kita di tengah-tengah mungkin kita akan tuju ke sini, kita akan tuju kemana-mana. Dan menurut saya sukses itu bukan hanya artinya dari uang, dari segala macam, tapi juga sukses di dalam hati. Di dalam mental. Oh gitu ya, luar biasa nih kalau dokter jawabannya bener-bener mantep ya. Dok, ini dokter kita kan ngomongin otomotif nih. Dokter sehari-hari naik apa nih? Pajero. Naik Pajero. Ini nyetir sendiri atau ada supir? Ada supir. Oke. Ya. Kenapa pilih Pajero? Kenapa? Saya juga ada mobil-mobil yang mobil-mobil sedan yang rada keren-keren, BMW gitu ada. Iya. Itu yang pakai istri biasanya, istri pakai Mercedes. Tapi kalau saya sih lebih suka ini karena apa? Pertama, hobi saya adalah naik gunung. Dan kemudian saya punya namanya apa? Semacam pesantren lah ya, ada musola, ada ini dengan ada beberapa anak yang kita ini itu daerahnya di daerah leluhur saya, di daerah Sumedang yang apa namanya tuh lereng Gunung Ciremai. Jadi saya pakai mobil ini nyaman banget gitu loh. Dan kedua, saya suka hobi tanaman. Jadi kemana-mana beli tanaman, kalau pakai mobil sedan nggak masuk. Kalau pakai mobil ini bisa, mau tanaman apa? Delima, jeruk, lengkeng, masuk semua. Berarti di rumah tanam-tanam semua? Oh di rumah ya. Dan saya baru panen jambu bol, sukun, kemarin itu sempat mangga, serikaya, nangka. Kemudian ada lagi sempat panen juga yang kecil-kecil tuh kayak cabe kayak begitu. Saya senang dengan tanaman. Emang hobi ya? Emang hobi. Dok, kalau pemilihan mobil nih, misalnya ada pilih mobil klasik atau mobil supercar, mobil sport, itu dokter sebenarnya lebih sukanya? Saya lebih suka yang sport. Oh, lebih suka yang sport. Karena mungkin karena hobi saya juga ya. Oh gitu. Sampai sekarang mungkin saya juga masih olahraga, masih jalan kaki. Ini baru tadi jalan kaki 30 menit. Masih ini untuk menjaga kebugaran juga. Dan buat saya itu bergerak ya, seperti mobil bergerak itu adalah
suatu kesenangan sendiri. Oke. Dokter anaknya berapa nih? Anaknya 3. 3. Udah. Yang nomor satu udah dokter, yang nomor 2 dia ekonom ya. Yang nomor 3 ini psikolog sedang ngambil S2. Gitu. Keren. Ini nggak ada yang tahu kan sisi lain dari seorang dokter Boyke. Kita kan taunya seksolog gitu aja. Kan. Tapi kita nggak tahu nih ternyata nih dokter Boyke suka naik gunung, suka pelihara pohon, pelihara binatang. Itu kalau saya seminar nih, kalau saya seminar misalnya ke Papua, gubernur Papua ngasih burung nuri kepala hitam, itu kan burung terlarang. Tapi saya daftarin dulu deh, saya bilang sebagai ini dok, kalau satu sih dijaga ya dok ya, mesti didaftarin dulu ke Departemen Perlindungan. Karena saya akan pelihara dengan kasih sayang gitu loh. Terus bawa pulang naik pesawat? Bawa pulangnya naik pesawat, tapi terus langsung lapor ke balai itu. Itu di rumah pelihara semua? Di rumah. Jadi ada binatang apa aja dok? Di rumah itu ada kura-kura, ada kucing Himalayan, ada ikan koi, ikan koinya macam-macam, ada burung nuri kepala hitam, ada burung, ada ayam kate sama burung yang putih jambul kuning, kakak tua jambul kuning. Nggak pelihara anjing nggak ya? Nggak, kucing. Saya lebih suka kucing. Lebih kucing ya. Nah, saya mau sedikit flashback dulu nih dok. Dokter kan dulunya dokter kandungan. Gimana ceritanya bisa malah masuk ke seksolog sih? Jadi gini ya, saya sebenarnya rada-rada sedih kalau ceritain ini. Waduh. Jadi aku tuh dari sebagai dokter kandungan tuh banyak sekali ke masalah-masalah seks ya. Terus sempet di satu rumah sakit, saya itu karena saking keasikannya nanganin masalah itu, sudah ada dokter senior saya yang nungguin. Karena kan kalau di rumah sakit zaman dulu tuh praktek tuh jam 2 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 8 tuh diganti-ganti kan dokter kandungannya. Dulu kan rumah sakit nggak terlalu banyak. Nah, saya sempat gara-gara senior saya nunggu saya dipanggil ke rumah sakit dan dimarah-marahin. Kamu pikir ini rumah sakit kamu ya katanya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2000-an lah, 2006, 2007 lah itu. Aku prakteknya memang rame aku. Dan banyak pasien-pasien yang sering curhat. Dan di sini kan belum ada gitu dulu. Betul. Itu 16 tahun yang lalu ya. Terus akhirnya saya pikir terus saya dimarahin. Terus sejak saya dimarahin itu saya ada perasaan, iya ya kalau kita nggak punya rumah sakit sendiri, ini aja ketergantungan ya kan. Saya mesti bikin lah biarpun itu. Akhirnya saya nyewa klinik waktu itu 20 juta sebulan di Tebet. Tapi tahun kedua 40 juta sebulan. Tahun ketiga 60. Akhirnya saya pikir ya udah, saya bilang sama istri saya, kita nabung sedikit untuk uang muka, terus kita cicil deh 10 tahun, 15 tahun itu yang klinik sekarang ini. Dan akhirnya seperti sekarang ya, itulah yang membuat alhamdulillah akhirnya seperti sekarang, meskipun saya dokter kandungannya tetap tidak ditinggalkan. Karena kan salah satu masalah-masalah infertility juga kaitannya dengan seks, seperti ejakulasi dini, ya kan, seperti misalnya impotensi, itu kan kaitannya erat juga dengan ingin anak. Jadi saya ke arah itu juga, gitu. Dan itu kan banyak yang menangani masalah-masalah itu. Kekecewaan, nggak bisa orgasme misalnya, si wanitanya kan telurnya juga jadi susah keluar, iya kan? Jadi kan itu juga membuat hal-hal yang seperti itu yang tidak terungkapkan, yang selama ini saya belajar di kandungan nggak ada gitu loh. Akhirnya saya dapetin ya memang di luar, dan memang seksologi ini belum ada di luar, belum ada di Indonesia. Jadi sempat ke beberapa negara ya. Jadi saya lihat silabusnya apa sih seks itu, supaya HIV/AIDS saya ambil di Australia. Kemudian untuk pendidikan seks saya ngambil di Hong Kong. Untuk masalah marital terapi di Belanda. Kemudian masalah seks prianya waktu itu sempat ke Milan, sempat juga ke Paris, sempat juga ke Amerika. Jadi itu ngambil, tapi biar nggak lama-lama gitu loh, 2 minggu, sebulan paling di sana. Iya. Nah dok, ini kan di Indonesia pada zaman dulu, pas awal-awal itu kan mengenai seks itu tabu. Itu juga cerita yang sedih ya. Kan ini, itu cerita yang sedih ya. Dokter sebagai pionir kan pada saat itu. Anda tahu? Gimana tuh dok? Ibu saya sampai nangis loh, sudah berhenti saya ngomong seks. Gitu ya. Ibu saya sampai ini terus istri saya sih terserah, kalau istri saya kan orangnya dia dokter, jadi dia moderat pikirannya ya. Ibu saya udahlah boy, kamu jadi dokter kandungan aja. Karena apa kejadian itu, jadi ibu saya di pengajian tuh, aduh anak kamu tuh ngomongnya jorok-jorok begitu kan ya, ke ibu saya. Jadi ibu saya panggil saya. Terus yang kedua, acara saya sempat di salah satu radio swasta di Dawn.
dipanggil ini karena ngomongin seks 3 bulan. Terus acara kemudian saya itu kalau mau seminar harus pakai izin kepolisian. Udah berat banget deh, tapi saya selalu berpikir kalau nggak ada yang mau nanganin itu siapa aja. Saya bilang gini sama ibu saya. Waktu usia 40 tahun tuh, saya ingat banget. Saya mau berangkat haji deh. Saya mau tanya di depan Ka'bah bahwa jalan saya ini bener apa enggak. Kalau memang Allah bilang tiba-tiba di sana ada jawaban bahwa saya tuh tidak boleh mendalami masalah saya akan berhenti. Saya bilang, ibu saya terus peluk saya. Jadi saya 40 tahun tuh naik haji khusus untuk nanya itu juga di depan Ka'bah. Anda tahu apa yang terjadi? Gimana tuh dok? Ketika saya ke Mekah, saya di hotel. Karena mereka udah tahu saya suka ngomongin seks, mereka pada konsultasi. Jadi pada malam itu sebelum saya mau ke Masjidil Haram, mau apa tuh mereka konsultasi ke saya. Terus ketika saya mau sholat juga tiba-tiba datang orang Indonesia, dokter saya kesini ini kena diabetes, saya sudah terganggu ini. Jadi sepertinya Tuhan kasih tunjuk gitu ke saya. Malahan pelayannya itu kamu tuh udah bener gitu jalannya. Memang nggak ada jawaban, kamu teruskanlah masalah seks. Tapi sampai saya tuh nggak bisa pulang ke rumah udah capek, pulang ke hotel udah capek pengen tidur, datang konsultasi lagi. Masalah rumah tangga yang mau cerai dia juga ikut ke sana. Masalah-masalah yang seperti itu banyak sekali. Akhirnya saya pikir saya putuskan saya pulang, kemudian saya putuskan saya tetap di jalur itu. Iya, oke. Ya. Nah dok, ini kan mungkin nggak banyak orang tahu bahwa keluarga dokter bapak dari tentara, betul ya? Itu kan maksudnya jauh sekali dari tentara lalu ke anaknya dokter kandungan atau seksolog. Itu apa dari orang tua membebaskan atau bagaimana? Jadi gini, ceritanya? Ayah saya itu tentara lulusan Breda. Ya Breda tuh di Belanda. Saya pernah ke sana juga untuk ke kampusnya almarhum ayah saya. Jadi dari dulu ayah saya itu pengen jadi dokter. Tapi karena dulu kan uangnya nggak ada, ibu saya juga karena uangnya nggak ada, ya nama orang tua itu, jadi semua tuh ngambil yang pendidikan gratis, jadi tentara tuh gratis. Ya, ibu saya jadi guru itu gratis karena beasiswa. Nah, cuman saya itu kan untuk jadi dokter juga saya tahu orang tua saya. Jadi setiap kali saya jalan pagi, jadi dari kebiasaan jalan pagi itu datangnya dari ayah saya. Setiap kali saya jalan pagi di Bandung ya, di kompleks tentara itu kan punya kompleks PPI, tapi dia di kompleksnya yang di Jalan Bengawan. Saya selalu lari dan tuh waktu itu ada bintang jatuh. Nah, terus saya bilang, ayo bilang terus aku teriakan, aku mau jadi dokter. Nah, tahu nggak? Pulang tuh saya peluk saya, dia bilang gini, kamu tahu kan jadi dokter itu mahal, papi itu kan cuma tentara. Enggak, aku tetap mau jadi dokter. Aku bilang gitu. Tapi dia diam aja. Ya udahlah, kata ibu saya, udahlah Pak, memang anaknya ceritanya begitu. Kenapa sih saya sampai mau jadi dokter? Saya tuh dulu nonton tahun 63-an, 64 tuh seri Dr. Kildare. Karena ada dokter yang dari dulu bayangan saya tuh dokter tuh nggak begitu, yang deket sama semua orang, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa menghibur orang-orang dari orang tua sampai datengin anak-anak di rumah sakit, menghibur yang kena sakit kanker. Saya bilang, kalau jadi dokter bisa seperti itu enak banget gitu loh. Saya pengen bisa jadi dokter seperti itu. Makanya saya juga tidak pernah menyangka saya bisa jadi seperti ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa, tapi itu karena doa orang tua saya. Ketika saya tuh setiap kali mau ujian di kedokterannya, orang tua saya tuh selalu bikinin air. Airnya itu diisiin air, isinya doa-doa dari ibu saya. Jadi saya yakin banget. Memang direstui dari dulu orang tua saya. Ketika terima jadi dokter di UI, aduh alhamdulillah. Bayarannya murah sekali, dulu cuma Rp5.000 satu semester. Oke, jadi bisa. Bisa gitu loh. Iya. Dulu kuliahnya jadi berapa tahun tuh dok? Jadi kuliahnya itu 6 tahun, dari tahun 76 Januari ya sampai Desember 81, tanggal 18 Desember saya lulus. Itu nggak dokter pernah umum ya? Dokter dok, umum. Ya? Lalu habis itu harus ke daerah. Koas ya? Bukan, ke daerah itu jadi dokter umum tapi di daerah. Kalau zaman dulu kan ada intensif, sekarang nggak ada. Kalau dulu nggak ada Bu, pokoknya kamu ke daerah. Berapa tahun tuh dok? Itu 3 tahun 9 bulan. 3 tahun, tapi udah digaji kan? Udah digaji. Nah gaji harus jadi pegawai negeri, gajinya itu 27.200. Saya masih ingat banget. Dan 27.200 saya seneng banget mendapatkan gaji pertama dengan rumah kecil tipe 24 dengan sepeda motor. Itu beli? Itu dikasih dari pemerintah. Itu
Tahun 80. Tahun 82. Saya Agustus 82. Pulangnya Desember 85. Oke, lalu abis itu lanjut? Dan saya di situ kepilih dokter teladan tingkat nasional. Jadi Kepilih karena dokter teladan tingkat nasional sehingga saya boleh memilih bagian apapun. Rekomendasi Jurusan dari apapun. lulusan jurusan apapun, Spesialis ya ya, spesialis apapun, tes hanya basa-basi. Oke, akhirnya Ya, masuk ke Opjin. Karena saya Opjin pikir, dulu. kenapa? Karena saya banyak sekali ketika di puskesmas, banyak sekali orang-orang yang hamil di luar nikah. Oke. Karena mereka tuh hamil di luar nikah, melakukan aborsi di dukun dan sebagainya. Saya pikir perkawinan usia muda 13-14 tahun udah kawin. Oh ini nih garapan saya nih. Saya mesti mendidik mereka supaya tidak sampai terjadi hal seperti ini. Akhirnya saya masuk ke Opjin. Opjin berapa tahun tuh, Dok? Di Opjin itu saya 4 tahun. 4 tahun Opjin. Ya, sekolah Opjinnya 4 tahun. Sekarang juga 4 tahun tuh? Sampai sekarang 4,5 kalau sekarang. Kalau dalam dulu 4 tahun. 4 tahun lebih lah, 4 tahun 3 bulan dengan skripsi dan sebagainya. Jadi 6, 3, 4, udah 13 Ya. tahun tuh ya. Oke, lalu abis Opjin? Dari Opjin terus ngambil seks. Kalau ngambil seks itu kan Itu loncat-loncat loncat-loncat. ya, Yang sebulan daripada kalau dijumlahin sih 2 tahun juga. Terakhir saya ngambil seks sampai profesornya bingung. Saya ngambil mengenai ginekologi, estetik ginekologi dan seksologi di Turki. Profesornya umurnya 50 tahun, sementara saya pesertanya 63 tahun. Dia bilang, sampai dia bilang, kamu itu masih sekolah, seneng banget kamu sekolah. Terus saya ke Filipina juga, ke beberapa tempat untuk ngambil seksologi. Karena buat saya tuh, uang yang saya kumpulkan kan, saya kan seminar kemana-mana. Uangnya tuh sebagian saya kumpulkan buat sekolah lagi. Buat nambah gitu ilmu loh. lagi ya. Mau nambah ilmu lagi. Hebat ya. Saya kabur dari sekolah, ini dokter sekolah terus nih. Karena saya nggak tahu, buat saya tuh menambah ilmu tuh seneng. Bukan hanya sekolah kedokteran loh, saya sekolah Feng Shui. Oh gitu. Saya belajar Feng Shui, saya belajar tentang batu-batuan. Saya belajar itu di Afrika Selatan ya, tentang efek batu-batuan. Kemudian saya belajar macam-macam lah. Karena saya senang belajar pada prinsipnya gitu. Oke. Saya belajarnya gimana cara bikin kesel orang tuh. Jangan. Tapi kan Anda bisa menikmati sekarang nih gaji dokter, tapi kan begini, aduh lihat mobil-mobil di bawah yang mewah, kapan saya bisa punya mobil seperti itu? Kalau saya prinsipnya tuh pokoknya kebahagiaan saya kalau saya bisa membantu orang lain, khususnya dalam masalah seks, masalah keharmonisan, ya masalah memberikan pencerahan dalam bidang-bidang keharmonisan rumah tangga. Itu yang jadi tambahan saya, ya. Kalau Alam bilang kan, Robert T. Kiyosaki itu ada ESBI itu kan, ada yang namanya main source income, saya tetap praktek. Tapi yang lainnya multi source atau multi stream of income-nya itu ya tadi seminar, jadi iklan, jadi brand ambassador. Dok, kalau selama pandemi nih 2 tahunan ini yang paling ada keluhan di masalah Pak Sutri itu apa? Saya paling sedih ya, banyak sekali yang banyak pandemi. Sedihnya nih Dok ya banyak kayaknya. sedihnya. Kenapa? Pada mau cerai gara-gara pandemi. Loh, bukannya katanya ada yang pilot tinggal gaji 25% mau diceraiin sama istrinya. Ada lagi yang gara-gara UMKM-nya bangkrut, restorannya tutup, istrinya minta cerai. Ada juga yang akhirnya si suaminya nggak sanggup untuk memenuhi kebutuhan istrinya, akhirnya juga minta cerai. Jadi saya pikir pandemi ini sebenarnya buat saya itu harusnya ujian suami istri. Gitu ya? Ketika lagi susah seperti ini harusnya tuh kalian saling menguatkan diri, bukan saling meninggalkan. Iya betul. Tapi katanya malahan lagi pandemi pada bikin anak, Dok. Kalau pada bikin anak iya, itu sih pada bikin anak iya ya. Tapi maksudnya tuh banyak tuh kasus-kasus rumah tangganya yang seperti itu. Kalau bikin anak sih saya bilang oke, tapi saya selalu bilang ke mereka, mendingan kamu nanti hamilnya setelah pandemi selesai deh. Bikin anak masih sering mungkin deh, saya kasih obat keperkasaan, saya kasih obat buat wanita supaya lebih bergairah. Cuman jangan dijadiin, saya bilang buat happy-happy aja di rumah. Iya, kameramennya gitu udah pada dengerin. Iya. Itu kalau obat perkasa itu efek sampingnya apa, Dok? Jadi saya tuh begini. Saya itu tipe orang yang belajar kan. Sempat saya ke Korea mengenai ginseng, saponin, bionin. Saya belajar tuh ginseng seharian di situ. Saya lihat tuh obat-obat perkasa. Kemudian saya ke Mesir. Ya. Saya juga lihat beda-beda ya dari beda-beda. Negara ya. Kemudian saya juga ketika seminar di Palangkaraya, saya ketemu orang-orang Dayak. Beda di lagi. Jambi. Itu apa sih kunci keperkasaan tuh mereka? Terus ramuan-ramuannya tuh seperti apa? Nah, terus saya kembangkan dong, ya kan. Kalau saya tuh pengen
Saya tuh suka malu gitu. Saya ke Malaysia ada coklat, ada tongkat Ali. Saya ke Cina ada teh. Saya ke Korea ada ginseng. Saya ke Jepang ada minuman. Indonesia ada apa sih? Iya. Gitu loh. Kok kayaknya Indonesia tuh padahal saya baca ya, negara yang dengan kekayaan flora faunanya nomor 2 setelah Brazil di dunia. Saya di Indonesia bisa bikin apa sih? Saya bilang begitu. Ya saya sedih banget gitu loh. Akhirnya saya dari sana belajar. Udahlah saya bikin obat keperkasaan aja. Jadi buat sendiri. Buat sendiri. Saya baca literatur. Dijual untuk umum atau? Dijual untuk umum. Oh, ya. apa namanya? Kopi gereng ada. Kopi gereng tuh ya, catat. Mau beli kan? Yang nggak suka kopi ada Elki Glek. Terus saya kembangin lagi coklatnya juga sekarang. Gitu. Saya kembangin coklat yang mereka nggak suka kopi bisa coklat terus. Untuk mereka yang menopause takut pakai suntik, pakai pil-pil, kita bikin menohub. Jadi semuanya untuk keharmonisan, Nah, kalau untuk keharmonisan nih, sebenarnya ini kayak netizen yang tanya ya, bukan saya. Sebenarnya yang paling penting tuh durasi atau kualitas, Dok? Yang paling penting itu adalah kualitas. Oh, kualitas. Ya. Jadi orang itu, 30 detik, tapi ya orang itu kan sering ke tempat saya kan cuma minta, Dok ada nggak sih obat yang oles kayak yang bisa 2 jam? Saya bilang, kamu nih mau naik kereta api Parahyangan apa mau hubungan seks? Saya selalu bilang begitu. 2 jam ya. Iya. Saya bilang, kamu tahu nggak sih fisiologinya? Perempuan itu kalau udah 15 menit, ya itu udah kering dan udah sakit, udah nggak enak begituan. Gitu ya. Jadi yang paling normal tuh 5 menit lah. Paling normal 5 menit lah. 5 menit itu wanita sudah 65% orgasme. Oh, tapi ini kameramen sini cuma 30 detik katanya, Dok. Kalau itu artinya ejakulasi dini dan itu mesti diobatin. Oh, mesti diobatin. Kita ada kok obat-obat untuk itu, kita dari herbal. Dan saya selalu herbal itu minta jadi di UI dulu ditelitinya. Jadi kita kerjasama sama farmasi UI atau dengan UGM ya. Mereka kasih rekomendasi obat-obat ini beratnya segala. Jadi ramuan kita yang improve dengan tentu saya juga ditemenin sama pakar-pakar obat Cina, pakar-pakar apoteker ya. Udah gitu kita dapat terus diteliti di UI, terus kita pesan. Dapat sertifikat dulu bahwa obat ini aman dan sebagainya, baru kita izin ke POM, kita produksi. Dan kita teliti dulu juga biasanya sama karyawan saya kan banyak. Ayo coba nih, gereng nggak nih kopinya? Bisa tahan berapa lama nih, berapa efek lamanya nih gitu loh, dicobain ke mereka. Nah biasanya mereka bagus kok Dok, atau masih kurang ya Dok ya kayaknya untuk ereksinya. Saya cobanya karyawan 40 tahun ke atas dong misalnya kayak gitu. Perbarui lagi formulanya sampai dapat yang bagus baru kita dijual massal ya. Tapi udah BPOM. Udah BPOM, udah halal, kita kasih halal. Terus saya kasih foto foto saya karena ini juga untuk karena kan banyak yang palsu. Betul. ProLK dipalsuin, Femilove dipalsuin. Banyak banget produk-produk. Foto dokter Boykenya gitu. Dok, untuk pria-pria yang impoten nih, gimana caranya itu bisa berhubungan intim gimana, Dok? Ya gini, kalau impoten itu ya saya kasih tahu ya. Jangan pernah dalam hidup kena penyakit diabetes atau hipertensi. Please, itu satu deh. Kenapa tuh, Dok? Pengalaman saya di klinik Pak Sutri, hampir semua pasien-pasien yang mengalami itu gangguan adalah diabetes. Satu lagi kegemukan. Oh itu penting ya, nggak boleh kegemukan. Karena kegemukan itu yang diproduksi aromatase estrogen, jadi dia akan menekan testosteron. Jadi dari pengalaman saya nomor 1, yuk pola hidup yang sehat. Mengapa saya sampai umur segini nih, umur saya 65 loh, cucu udah 5. Saya masih tetap olahraga. Saya masih tetap memilih makanan, sayur. Karena kebetulan saya orang Sunda ya. Jadi saya makanannya karedok, lenca, yang namanya ya pokoknya sampai teman saya bilang, lo mah yang gak dimakan cuma daun jendela sama daun telinga aja. Dia bilang gitu. Ya nah itu rahasianya. Kan suka ditanya, dokter kelihatan awet muda kenapa? Karena dengan banyaknya makan sayur ini juga kulitnya jadi bagus. Iya, kulitnya gitu loh. Banget nih. Kulitnya tuh jadi bagus gitu loh. Ya, di samping tentu saja perawatan sih iyalah. Karena di atas saya ada klinik kecantikan juga kan. Jadi yang kerjasama di situ. Jadi saya selalu di HIFU, di apa mukanya, di PRP, di apa oke aja. Nah, tapi satu hal. Yang kedua adalah impoten itu 50-50. 60% organogenik, kelainan pembuluh darah itu tadi diabetes, gangguan saraf, kemudian hormonal proses penuaan. Tapi 40% psikogenik. Oh gitu.
Dok nih, apa pesan dari Dokter Boyke nih buat khususnya anak-anak muda yang jiwanya sedang meluap-luap nih agar terbebas dan terhindar dari seks bebas? Ya, saya sedih loh. Data yang kita kumpulkan sekarang itu 3 tahun yang lalu 2018 itu 51% anak-anak hampir lebih dari separuh anak-anak usia 14 sampai 20 sampai dengan 20 tahun sudah pernah melakukan hubungan seks. Oke, 14 dari bawah 14 sampai 20 tahun, 51%. 51%. Oke. Ya. Jadi saya juga sedih. Kenapa sih mereka? Saya juga nggak bisa nyalahin. Mereka memang dikasih gairah seks lebih baik sekarang. Tahun-tahun saya kan gizi belum baik. Iya. Jadi produksi hormon juga nggak terlalu cepat-cepat kayak sekarang. Orang biasanya puber 13-14. Sekarang 10-11 sudah puber. Wah, karena gizinya lebih baik dan gawat ya. rangsangan-rangsangan film-film, video, sekarang YouTube. aja kalau saya lihat tuh televisi-televisi, anak SMP aja ada pada pacaran kan di TV. Jadi mereka tuh terangsang untuk itu sehingga mereka lebih awal, gizi lebih baik. Satu, saya selalu bilang cari kesibukan hal-hal yang positif. Olahraga, musik itu bisa pelarian. Karena seks itu energi. Kalau energi itu disalurkan ke olahraga, ke musik, ke PMK, PMR, majalah dinding dulu kayak gitu, naik gunung kayak saya, itu biasanya hilang, tersublimasi ke arah sana. Tapi kalau kamunya di rumah terus cuma main jari kamu aja yang olahraga, udah gitu yang olahraganya juga liatnya YouTube yang porno-porno, yang kayak gitu, maka itu akan terus makin meningkat hormonnya. Dan di awal kamu mungkin hanya onani, tapi akhirnya kamu pengen mencoba yang beneran. Hubungan seksual. Luar biasa sekali dokter. Dok, nih pertanyaan terakhir dok. Dokter kan pencapaian udah luar biasa, lalu juga nama dokter di Indonesia nih top of the line lah. Kalau untuk seksolog udah ya nggak ada lagi pilihan lain lah, kiblatnya ke Dokter Boyke. Kira-kira apa sih yang dokter ingin capai 5 tahun ke depan? Saya ini kan dulu saya tuh pengen kan membuat satu rumah sakit ya, meskipun akhirnya beli tanah di sini, beli tanah kecil-kecil, bangun-bangun untuk orang-orang yang tidak mampu. Dari dulu itu memang cita-cita saya, dan sekarang kan rumah sakit harus standar kan ya. Jadi sekarang kita lagi cita-citanya itu mudah-mudahan rumah sakit yang kecil itu bisa menjadi rumah sakit umum, bisa membantu orang lain. Dan memang di rumah sakit saya di Bogor ya ada, itu memang kita tidak artinya ya kalaupun nggak ada BPJS kita tetap terima, kita bantu untuk jiwa sosialnya. Bukan itu, karena memang passion saya dari dulu jadi dokter kan memang tujuannya adalah membantu. Karena saya lihat juga di film Dr. Kildare itu kan juga seperti itu. Kita jangan dulu minta belum apa-apa uang muka, belum apa-apa, tolongin dulu, ya kan? Itu adalah jiwa manusia. Dan saya yakin kalau kita berbuat begitu, rezeki itu Tuhan kasih juga dari mana-mana aja gitu loh. Memang ya kita sih berharap bahwa BPJS nanti menaikkan standarnya ya. Karena apa? Karena BPJS itu tuntutannya banyak, tetapi udah 5 tahun ini nggak naik-naik gitu biaya kita. Dan kita kan kalau rumah sakit swasta kan harus membayar semuanya sendiri. Kalau rumah sakit umum kan pegawai negeri, mereka nggak usah bayar itu alat-alat kesehatan, mereka juga dengan APBD dan sebagainya. Jadi kan bisa mendapatkan untung. Kalau rumah sakit swasta kan sulit. Sementara rumah sakit swasta juga sekarang mau bergerak harus menerima BPJS, karena kalau enggak ya mau di mana pasien ya di mana 100%, sekarang pasien kan harus BPJS semua gitu loh. Keren. Mantap. Terima kasih banyak Dokter Boyke. Sama-sama, saya juga mantap loh, dan saya kagum, dan saya juga terima kasih diundang Pak Rudy ini ya. Karena menurut saya ini saya melihat ya masih begini muda. Anda tahu nggak di belakang saya lihat mobil-mobil mewah begitu banyak. Terus juga banyak usahanya. Ini jadi jangan begini, jangan berpikir dulu mungkin jadi dokter itu ini, tapi sekarang boleh dicontoh juga loh. Nanti saya mungkin juga akan mengundang untuk menanyakan apa sih rahasia suksesnya di usia muda ya Det ya. Seperti apa gitu loh. Saya bagilah kepada mereka-mereka. Jadi jangan berpikir bahwa sukses itu cuma kalau jadi dokter, jadi pengacara, jadi ekonom, tapi ada hal-hal yang lain. Cara berpikir, kemudian juga passionnya tuh seperti apa gitu loh. Ini harus dibagikan loh. Biar makin banyak orang-orang
Indonesia yang juga kaya seperti Anda. Waduh, gitu ya. siap dok, luar biasa. Oke, untuk penonton di rumah saya ada kuis untuk kalian. Caranya berikan opini tentang arti sebuah kesuksesan menurut kalian. Silakan tulis di kolom komentar beserta cantumkan nama Instagram kalian. Opini terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari tiap episodenya. Nanti akan di DM hanya dari tim Prestige Productions dan diberitahukan siapa pemenang. Terima kasih. Sukses buat Prestige Mantap. Production.